Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aprilia dengan NIM 200231100100169. Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Keynes dan Neo-Keynes terhadap pemikiran ekonomi. Langsung saja pada slide pertama ada biografi. John Maynard Keynes terlahir di keluarga akademisi pada 5 Juni 1883 di Cambridge. Ayahnya adalah seorang ahli ekonomi dan filsuf. Pada saat itu ibunya sempat menjadi wali kota dan merupakan wali kota wanita pertama di masa itu. John Maynard Keynes memulai pendidikannya di taman kanak-kanak lalu melanjutkannya ke sekolah persiapan sebelum akhirnya berhasil memasuki Eton, sebuah sekolah bergengsi di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Eton, John Maynard Keynes berhasil mendapatkan beasiswa dan karenanya dia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Cambridge University. Di sana dia memilih untuk belajar matematika, mata pelajaran yang sangat dikuasainya sejak kecil. Selanjutnya, slide kedua ada pengertian. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Selanjutnya, slide ketiga ada pemikiran dan kritik ekonomi Keynes. Underemployment equilibrium. Mazhab klasik dengan paham laissez-faire berpandangan bahwa dengan pahamnya itu perekonomian akan selalu menuju pada keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah kegiatan produksi secara otomatis dan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh dari balas jasa atas faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga sewa, dan lain-lain. Dan faktor produksi itu akan digunakan sepenuhnya untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, slide keempat ada teori konsumsi. Teori konsumsi Keynes, John Maynard Keynes. Menurut teori John Maynard Keynes memberikan pendapat mengenai teori konsumsi. Ia mengatakan jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Fungsi atau rumusan tentang teori John Maynard Keynes untuk menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai pendapatan. Asumsi mengenai teori konsumsi yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan jumlah yang dikonsumsi dari pendapatan yang diterima adalah antara 0 sampai dengan 1. Dari asumsi tersebut dijelaskan bila pada saat pendapatan seseorang meningkat, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan tabungannya. Lalu ada rasio konsumsi pada pendapatan atau bisa disebut sebagai kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun saat mendapatkan meningkat dikarenakan sebagai sisa dari pendapatannya disisihkan untuk menabung. Menurut Keynes, proporsi tabungan tingkat ekonomi menunjukkan di atas akan berbeda dengan ekonomi bawah. Orang kaya biasanya menabung dengan jumlah besar dibandingkan dengan orang miskin. Selanjutnya, pendapatan adalah suatu determinasi konsumsi yang penting, sementara tingkat bunga tidak begitu diperhatikan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Keynes di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Selanjutnya, slide ada teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference dan yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Dalam buku Ekonomi Moneter tahun 2008 karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut Keynes kebutuhan uang tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya normal dan reguler, seperti halnya kebutuhan uang untuk transaksi, tetapi kebutuhan uang juga untuk sesuatu di luar perencanaan sebelumnya seperti kebutuhan uang untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan membeli peralatan produksi ketika mengalami kerusakan, dan lain-lain.
Artinya seseorang perlu menyediakan uang khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang direncanakan. Besarnya kebutuhan uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi langsung oleh besarnya tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya ada pemerintahan dalam perekonomian. Mengacu pada depresi besar-besaran pada dasawarsa 30, Keynes merekomendasikan agar sistem perekonomian tidak begitu saja diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam batas tertentu, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Misalnya ketika banyak pegangan, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, pengangguran bisa bekerja lagi dan otomatis menambah pendapatan masyarakat. Ketika harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah peredaran uang dengan menggunakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi bisa terkendali. Selanjutnya ada inti pokok pemikiran Keynes. Pada hakikatnya, konsep teori Keynes dapat dipandang sebagai suatu teori tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Inti pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes terdiri dari 3 faktor penting, yaitu hasrat berkonsumsi. Pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat ditambah investasi total agregat. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi. Tingkat bunga yang memiliki kaitan dengan tingkat preferensi likuiditas. Tingkat bunga menurut Keynes bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas dari kedua hal tersebut. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang bergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas, sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas. Selanjutnya ada tentang upah. Kaum klasik mengatakan bahwa sesuai dengan paham laissez-faire, tenaga kerja akan dimanfaatkan secara penuh, full employment, walau dalam keadaan tertentu perusahaan harus menurunkan upah, dan kaum klasik yakin para penganggur tetap akan mau bekerja walau dengan upah yang minim. Pandangan klasik di atas ditolak Keynes. Menurut Keynes, kenyataan pasar tenaga kerja tak demikian, di mana para tenaga kerja punya serikat kerja yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Selanjutnya, Keynes berpendapat bahwa tingkat upah bisa turun, memang sangat kecil. Ketika upah turun, pendapatan masyarakat tentu akan turun dan daya beli masyarakat tentu akan turun pula. Lalu ketika daya beli masyarakat turun, akan diikuti oleh harga-harga juga turun. Selanjutnya tentang tabungan atau saving. Menurut Keynes, tingkat saving harus lebih tinggi dari plan investment. Tapi juga tidak baik kalau tingkat savingnya itu berlebihan, karena akan berdampak pada terjadinya kemerosotan atau resesi perekonomian, bahkan terjadi depresi. Selanjutnya, Neo-Keynesian, teori pertumbuhan dan pembangunan. Pandangan mereka disebut Keynesian karena teori mereka merupakan determinasi pemikiran Keynes yang disebut Neo, karena pemikiran Keynes tersebut diperbarui berdasarkan penelitian empiris yang lebih baru. Neo-Keynes merupakan penerus ajaran Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi atau business scale dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah merujuk pada kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengarahkan suatu ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Berbeda dengan kebijakan moneter, yaitu bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Beberapa pakar dipimpin Keynes dan para pengikutnya menganggap kebijakan moneter dengan cara memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa yang lebih ampuh adalah kebijakan fiskal. Terakhir, ada kelebihan dan kelemahan aliran Keynes. Kelebihan aliran Keynes adalah di mana pemerintah dan pihak swasta memegang peranan penting di dalam suatu perekonomian, sehingga permintaan agregat jauh lebih tinggi, dan saat itulah dibutuhkan kebijakan atau keputusan terbaik pemerintah atau swasta dalam mengurangi pengangguran dan deflasi.
Kelemahan teori Keynesian ialah bila suatu hubungan atau manajemen antara pihak pemerintah atau negara dan pihak swasta kurang baik, maka semua akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan kelemahan berikutnya adalah terkesan diatur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.